الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar pengajian Rabu, rembuan yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pengajian kita di tafsir ini dan Al-Qur'an Karim. Ya, tadi diumumkan sampai ayat yang ke-32 sekarang ini mulainya. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Ya, sampai di situ dulu untuk memukaddimai dua ayat yang kita baca. Saya ulang lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum
kuntum taktumun. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dibaca, dilihat terjemahannya. Jadi kalau dibaca tentu ayat yang ke-32, malaikat menyadari kelemahannya seraya berkata, ya Tuhan, kami benar-benar menyucikanmu dengan kesucian yang sesuai dengan zat-Mu. Kami mengakui kelemahan kami dan tidak akan membantah-Mu. Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu dan Maha bijaksana atas segala yang Engkau lakukan. Ya, maknanya mengandung tafsir ini ya, sudah terjemahannya. Ya, ayat 33. Qala ya Adamu am'ihum, Allah berfirman kepada Adam, hai Adam, beritahulah nama benda-benda ini kepada malaikat. Adam kemudian melakukan perintah itu dan menunjukkan kelebihannya atas mereka di sini. Ya. Ya, lalu atas mereka di sini Allah berfirman kepada mereka dengan mengingatkan keluasan ilmunya. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa aku benar-benar mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali aku, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dalam ucapan dan apa yang kalian sembunyikan di dalam hati. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilihat korelasi munasabah dari ayat yang ke-30, ya, ketika Allah mengumumkan, berfirman dan mengumumkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah mengumumkan itu dan Allah berfirman seperti itu, dan mendapatkan pertanyaan dari disebutkan para malaikat di situ, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini adalah pengumuman dan pernyataan yang harus dijabarkan, karena jadi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dan berfirman akan menjadikan penghuni di bumi khalifah yang menempati dan saling turun-temurun dan saling melanjutkan dari generasi-generasi. Khulafa yakhlufu khalifah, ya, artinya yang melanjutkan, dan khalifah juga maknanya memimpin atau mengelola atau memakmurkan, ya. Dan mengandung tabiatnya memang adalah berkesinambungan dan berkelanjutan, ya, begitu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ya, tapi pernyataan Allah, pengumuman Allah itu
mendapatkan jadi pertanyaan. Pertanyaannya tidak main-main sebetulnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Terdeteksi di situ bahwa apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang membuat kerusakan. Tuh, kedeteksinya di situ. Ya. Wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan darah. Ya. Dan malaikat tentu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan malaikat jadi meninggikan pihaknya, kami yang mensucikanmu, membersihkanmu, bertasbih ya, dan mensucikanmu. Ya, dan pihak khalifah, pihak Adam tentu jatuh ya kan, karena membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kemudian malaikat atau pihak lain adalah mensucikan, mentasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan argumentasi atas pengumuman dan firman-Nya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini pun juga menunjukkan bahwa itu ilmu pengetahuan itu berlevel. Ada ilmu yang kelihatan, ada ilmu yang tidak kelihatan, ada ilmu yang terjadi, dan ada ilmu yang belum terjadi. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Dan tidak ada lain kecuali harus terus belajar, karena minal mahdi ilal lahdi, banyak ilmu ya tentu yang belum terjadi dan belum diketahui juga. Allah membuktikan itu dengan hukum Allah, dengan sunnatullah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuh. Begitu akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadi mengajarin Adam alaihi assalatu wassalam. Ya, begitu. Nama-nama yang nanti akan dijumpai dan dialami jadi di muka bumi itu, di tempat yang baru. Ya. Di tempat yang baru, nama-nama itu yang akan dipakai, yang akan dijumpai. Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Lalu Allah jadi menawarkan kepada malaikat, dalam arti bertanya ya kepada malaikat. Faqala ambiuni. Maka Allah berfirman, coba kalian beritahu aku, Allah Subhanahu wa taala, bi asma'i haula, dengan nama-nama jadi benda-benda itu, barang-barang tersebut itu, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar dalam klaimnya bahwa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, begitu. Coba kasih tahu. Nah, maka itulah jawaban malaikat tadi. Qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, dan kami mensucikanmu selalu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali pengetahuan yang telah Engkau berikan. Nah, bedanya malaikat dan manusia. Malaikat itu tidak boleh ijtihad. Kalau manusia bahkan diwajibkan ijtihad. Kalau salah, asal dia tulus ijtihadnya, ya asal apa namanya dia mempunyai perangkatnya,
ya, dan niatnya untuk mencari kebenaran, mengeksplorasi, menggali, istimbat namanya, maka kalau benar dia dapat pahala, kalau salah dia dapat satu pahala. Yang dosa adalah sengaja untuk salah, ya, atau tidak mempunyai perangkat, tapi dia jadi mengambil istimbat gitu. Nah, kalau malaikat adalah kayak robot, apa yang diberi oleh Allah ya itulah yang dilakukan. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu salah satu sifatnya tidak pernah jadi bersalah kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang digariskan dan apa yang diperintahkan. Begitu. Ya, itu masalah ilmu pengetahuan. Manusia harus budidoyo, harus berikhtiar. Nah, kalau malaikat enggak, dia harus melakukan apa yang sudah jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha meliputi pengetahuannya. Jadi kalau malaikat menyandarkan semua pengetahuan hanya kepada Allah. Ya, Al-Hakim yang Maha bijak dalam arti semua perintah dan keputusan Allah itulah yang pas, yang tepat, yang bijaksana. Kalau manusia itu adalah untuk ikhtiar, untuk budidaya, untuk berijtihad, untuk meraba takdir, maka kadang bisa pas, bisa ndak. Nah, begitu. Ya, bisa pas, bisa ndak, ada yang benar di takdir, ada yang tidak. Ya, jadi begitu. Tapi tidak ada masalah. Maka ada ungkapan al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, begitu. Jadi ada dua kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja, kecil dan besar. Kesalahan yang tidak disengaja maka otomatis kalau kecil langsung terhapus oleh amal-amal baiknya. Begitu, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa mengubur dan menutupi keburukan. Kalau kesalahan besar butuh taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha, ya, tobat yang serius dan tulus yang mengandung 4 unsur, yaitu ada penyesalan, ya, ada tekad untuk tidak mengulangi, dan kemudian mencabut dari keterhubungan hati dengan perlakuan itu, ya, perbuatan itu. Dan bila terkait dengan manusia maka minta dimaafkan, dihalalkan. Dan terakhir syaratnya adalah ada kesempatan untuk beriman dan berbuat baik, mereka free apa yang telah dilakukan. Begitu di beberapa surat dalam Al-Quran, diantaranya surat 25 ayat yang ke berapa, 68, surat 25 sambil bisa dicari mungkin. Lalu di surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke berapa? Ayat yang ke jadi 8 ya. Coba dilihat 66 dan berapa tadi itu? 25. Yang sudah ketemu bisa membacanya Bapak Ibu. Ya.
Saya baca dulu terjemahan itu, surat At-Tahrim, suratnya 66. Yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyiatikum. Ya, yang mau baca bisa dibuka unmute ya. Silakan Bapak atau Ibu. Surat Tahrim ayat berapa, Ustaz? Coba ayat 8 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, dan sekaligus surat 25 ayat yang tadi 68. Surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. 68 kemudian 9 70 kalau nggak salah, apa 70 gitu. Nah, coba diterjemahkan. Yang sudah buka, yang sudah unmute aja, yang lainnya bisa mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 68 surat Al-Furqan. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ayat 69, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ayat 70, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahu langsung. Iya, masih satu lagi sebetulnya. Ayat 71. Iya. Ya, ayat 71, dan barang siapa yang bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Iya, jadi itulah yang itu semua peluang bagi manusia. Jadi bedanya tadi kalau malaikat tidak ada itu, karena malaikat dengan bahasa yang ini ya hampir persis robot lah kira-kira. Kalau manusia diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuai dengan tabiat alam hidup ini yang mengalami dinamika. Ya, dinamika yang jadi perubahan-perubahan, dan perubahan itu adalah gaib. Hari esok itu gaib. Jadi perlu prediksi. Prediksi itu artinya pengalaman, khibrah, dan ilmu yang dibolehkan untuk menjadi hukum kausalitas, sebab akibat. Nah, begitu. Nah, itu bisa salah, bisa benar. Nah, bisa salah, bisa benar. Maka jadi orang yang selalu statis itu biasanya tidak kreatif. Orang yang terlalu kreatif ya tentu biasanya banyak salah. Makanya harus terus jadi melengkapi
ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Ada pengetahuan yang berbentuk teks dan perlu pemahaman dan perlu penjabaran. Ilmu nusus namanya. Ada yang sudah bentuk pemahaman, namanya ilmu fikih. Pemahaman orang dibaca oleh orang lain, pengalaman orang dibaca oleh orang berikutnya, dan kadang diikuti, maka namanya taklid orangnya, dan seterusnya. Dan kemudian ada ilmu terapan-terapan luar biasa, dan semuanya itu adalah ada di manusia, ya begitu, ada di manusia. Dan Allah memberikan ruang selonggar-longgarnya jadi untuk bertobat bila keliru, ya, dan pasti ada kekeliruan gitu, ya. Kita harus takut kesalahan tapi tidak membelenggu, ya begitu, tidak juga terlalu berani yang banyak salah. Nah ini di lingkup manusia nih Bapak Ibu. Ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, ada sedikit pendapat yang nakal di sini. Ya, Allah nggak adil karena Adam dikasih tahu dulu, ya wajar kalau bisa gitu, kira-kira begitu. Karena kan tadi wa'allama Adam, sedangkan malaikat kan udah dikasih tahu. Ya begitu. Cuma kan kita tidak boleh mempermasalahkan Allah. Dalam Al-Quran surat 21 cepat ayat 23. Nah begitu Bapak Ibu, silakan. Surat 21 ayat 23. Ya silakan Bapak, ada salah satu yang agak cepat biar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Nggak boleh bertanya kenapa Allah berbuat begitu, makanya nggak boleh punya pikiran nakal. Allah nggak adil, Adam dikasih tahu ya wajar gitu. Iya, ya, terserah Allah, karena Allah yang sudah mengumumkan bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, dan jawabnya bukan itu, banyak banget di Al-Quranul Karim gitu. Iya. Ya, jadi khalifah itu maknanya juga bisa dilihat di surat An-Nur surat 5 surat 24 ayat 55. Surat 24 ayat 55. Nah, silakan Bapak ya. Ayat 55 ya, Sat? Ya, betul. Ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya. Shadaqallahul azim. Ini makna yang seru nih Bapak Ibu. Khalifah itu maknanya kepemimpinan. Orang bisa sampai tingkat memimpin itu harus orangnya mempunyai keyakinan yang tinggi dan mempunyai kontribusi yang tinggi. Amanu wa amilus solihat. Nah begitu kira-kira maknanya, amanu wa amilus solihat. Tapi kalau sudah memimpin, khalifah tadi harus sampai estabilis dan mapan, tamkin.
tamkin itu kemapanan, istilah bahasa modern disebut rezim. Rezim itu mapan ya. Kalau nggak mapan nggak bisa menyeting. Nah di situ kira-kira. Jadi dan harus tamkin mapan, tapi mapannya adalah untuk menegakkan agama Allah. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir lahum, dan kemudian membuat keamanan dan kenyamanan. Nah itu khalifah di situ maknanya pemimpin, atau khalifah tadi ganti mengganti atau susul menyusul, dan itu adanya di manusia ya. Oke, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Ya, Allah memerintahkan Adam alaihissalam, wahai Adam, coba jelaskan kepada mereka nama-nama benda barang itu ya. Lalu Adam alaihissalam menyebutkan, menjelaskan sebagaimana apa yang telah jadi diajarkan atau diberitahu oleh Allah. Barang-barang itu apa? Barang-barang itu pada ahli tafsir jadi mengemukakan adalah bahwa benda-benda yang nanti akan dijumpai dan akan dipakai dalam kebutuhan memakmurkan bumi atau hidup di alam. Kalau seperti tafsir Munir Imam An-Nawawi, Al-Bantani ya, seperti kayak cangkul, cetok, apalah peralatan-peralatan kehidupan yang ada. Barang-barang praktis, barang-barang primer, jadi yang dibutuhkan oleh jadi kehidupan sewaktunya dan semasanya. Nah begitu. Al-Asma namanya. Ya. Falamma amba'ahum bi asma'ihi, maka Allah menjadi benar, sadaqallahul azim ya. Qala alam aqul lakum, Allah berfirman, bukankah aku mengatakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi, sesungguhnya aku mengetahui langit-langit dan yang gaib ya kan, di langit, dan itu banyak yang gaib tentu di alam atas ya, di langit sana, wal ardi, dan juga yang gaibnya bumi. Jadi bumi ini gaib, banyak yang gaib, di kedalaman berapa, jadi berapa, maka banyak yang gaib ya. Barusan juga katanya ada gempa lagi di Sukabumi dan kedalaman jadi sekitar 60-70 km, gaib banget. Nah gitu. A'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian nampakkan, kalian ucapkan yang bisa dilihat, dan apa yang disembunyikan baik di hati ataupun yang lainnya ya. Jadi masih di dalam hati, masih kerentek niat, itu Allah Maha tahu, dan itu disebut a'malul qulub, yaitu perbuatan hati. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Begitu. Nah itulah sunatullah berjalan Bapak Ibu, karena Allah mengumumkan bahwa akan membuat khalifah jadi di muka bumi tadi ya. Dan tentu rahasianya jauh lebih banyak dari apa jadi yang Allah firmankan, diisyaratkan dalam firman inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau bukti pada waktu itu adalah Adam mempunyai keunggulan untuk menjelaskan itu. Tapi jauh di dalam Al-Quran disebutkan ya memang yang memakmurkan bumi, yang butuh bumi itu adalah jenisnya manusia ya. Karena yang makan, yang minum, yang punya syahwat
Ya kalau ada syahwat ingin hidup 1000 tahun itu ya manusia, ya kan begitu. Maka ada ayat tentang ahli kitab, tentang jadi apa namanya, para Yahudi, katanya di surat Al-Baqarah juga jadi al-fasanah. Jadi mereka pengen hidup 1000 tahun. Itu manusia. Dari sisi kewajaran sebetulnya wajar-wajar aja, karena memang ada syahwat, ada ambisi, ya seterusnya itu adalah manusia. Nah cocoknya ada di muka bumi ini, dan muka bumi ini bisa berubah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Abang hijau kuningnya bumi, rusak baiknya bumi, itu adalah sebab perbuatan manusia. Tapi yang dirubah tampilannya. Esensi alam semesta sebetulnya masih utuh. Perbuatan Allah yaitu kemudian berganti tumbuh-tumbuhannya, berganti orangnya, generasinya, berganti jadi binatang-binatangnya, dan selalu jadi setiap era itu ada manusianya, ada kebutuhannya, ada binatang yang cocok dengannya, itu seperti itu. Itulah jadi cocoknya jadi buat manusia. Kalau malaikat satu sudah nggak kelihatan, dia tidak kreatif, ya begitu bagaimana mau memimpin, ada suara tanpa rupa, nah ini malah masalah, menjadi barang gaib. Kalau malaikat rakyatnya kudu malaikat, nah begitu. Ya kalau rakyatnya manusia, jadi ribet, ada suara instruksi tanpa rupa, nah ini jadi akan menjadi masalah. Begitu. Ada hukum zahir, ada hukum batin. Dalam hidup di dunia ini adalah nahkumu bil zawahir. Kita jadi memberikan keputusan atau pandangan itu adalah yang kelihatan. Maka butuh bukti, butuh bayinat, ya, butuh argumentasi yang dirasionalkan dan terstruktur dengan baik. Ya ada bukti-bukti yang ada. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW al-bayyinah dan ada al-yamin. Ya, jadi sumpah adalah bagi yang mengingkari, dan orang yang mengklaim atau menuduh itu adalah harus punya barang bukti. Nah di dunia itu jadi seperti itu, dan memang tempatnya untuk berbuat. Man zara'a hasada. Siapa yang nanam yo panen, maneni. Man wasala, man saru 'ala darbi wasal. Siapa yang berjalan di ujung lorong, maka pelan-pelan akan nyampe. Itu adalah di dunia ini. Itulah malaikat tidak kena itu. Nah, itulah di antara rahasia inni a'lamu ma la ta'lamun dan inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, dunia adalah sesuai dengan karakter dan tabiatnya manusia. Nah, malaikat akhirnya ya ketika bertanya juga bukan dalam arti ingkar. Para ahli tafsir mengatakan istifsarun, jadi ilmi, isti'lam, jadi pengen tahu. Karena malaikat tidak boleh ingkar sebetulnya. Ini dulu pengantarnya, Bapak Ibu silahkan ada diskusi, barangkali ada yang tersirat di ini, di pikirannya, ya, untuk mendalami, ya, karena ini adalah penting, ya, mungkin tempatnya ada tasawuf dan diskusi. Silakan, sudah saya persilakan, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Tadi mengenai masalah tobat ya. Ya, ada nggak kiat kalau kita tahu bahwa tobat kita itu dikabulkan gitu. Makasih Ustaz. Iya. Jadi diperlonggar aja bahwa dari masa ke masa semua orang itu yang namanya orang itu mempunyai salah semuanya, nggak ada yang tidak. Bahkan termasuk dari para nabi pun yang sebagaimana informasi Al-Quran itu mempunyai salah. Ya, dan mungkin saya kasih contoh yang pertama, silakan baca surat Toha, surat 20 ayat 115 dan seterusnya. Itu Ibu. Ya, atau siapa? Surat Toha, surat 20 dari 115 dan seterusnya. 115 ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. 115. Terus sampai ketemu dia tobat dan Allah menerimanya gitu. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberikan petunjuk. Dia Allah berfirman, udah ya. Satu lagi ya. Dan Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Oke. Ya, Sadaqallahul. Coba itu kan garis besar sudah dari zaman dahulu kala dan sangat jelas sekali bahwa bahkan secara kebahasaan jadi Nabiullah Adam lupa dan kurang punya kuat tekadnya kan gitu kira-kira. Lalu bertobat dan diterima, kemudian suruh turun dan memang permusuhan itu udah digariskan dari sana. Tapi selalu akan ada bimbingan. Nah, gitu. Bimbingannya adalah setiap waktu Allah menurunkan wahyunya dan setiap saat Allah mengutus orang-orang yang dipilihnya. Nah, gitu. Itu adalah frame kehidupan ini. Jadi luar biasa sebetulnya Al-Quranul Karim ini. Ya. Nah, itu kira-kira maka kesalahan besar juga sudah banyak dilakukan oleh orang, kesalahan sedang juga banyak. Jadi kesalahan kecil ya, bahkan untuk mencapai sesuatu itu orang harus menempuh kesalahan. Gitu, karena dia sangat ambisi, maka yang namanya membunuh dalam arti yang sebenarnya membunuh masa depan orang, karakter assassination itu dilakukan semuanya dan tidak ada orang kalau sudah bermusuhan itu baik, itu nggak ada. Ya contoh misalnya
di level-level Nabi Ibrahim itu kan jadi dibakar oleh Raja Namrud. Nah gitu. Dan kemudian di level Nabi Musa, nah itu ketika sudah di Moab di Yordania, maka penguasa Palestina zaman itu meskipun belum nama Palestina itu memerintahkan orang untuk berdoa, ulama besar yang terkenal dengan yang namanya Barseso itu disuruh mendoakan Musa supaya celaka. Nah gitu-gitu itu luar biasa. Makanya jadi tadi Endunyo ini cocoknya dengan manusia gitu loh kira-kira. Tapi Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Luas, dan tadi adalah memberikan ruang untuk insaf. Dan bicara tobat ini sangat menyakitkan sebetulnya. Ada orang yang dari awal pengen baik sampai tidak kreatif. Makanya tadi dari awal saya bilang jadi bagus tapi nggak ada kreativitas. Ada yang sangat kreatif tapi nabrak-nabrak. Nah makanya tengah itulah. Jadi orang mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, kemudian terus mengembangkan, mencarinya, dan berbuatlah untuk itu. Jadi melalui itu. Makanya dalam kaidah kehidupan itu ada try and error namanya. Ya. Nah, mensengaja salah sebetulnya itu menjadi dosa besar. Tapi kalau dia tersalah, nah itu beda. Di surat An-Nisa ya ayat 16 17 surat 4 silakan. Jadi Bapak Ibu segera ayatnya coba 16 ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya. Nah ini dua hal sangat penting banget. Makanya saya bilang tobat itu kadang menyakitkan. Orang nakali kaya opo. Orang lain sudah membencinya kayak apa. Tahu-tahu di penghujung hidupnya setahun dia bertobat. Bertobat itu bukan astagfirullahaladzim, itu cuma lafal, ungkapan ya, yang artinya ya Allah mohon ampun. Jadi bertobat itu yang paling inti itu adalah penyesalan. Maka Rasulullah pun mengatakan at-taubatu hiyan nadam. Penyesalan itu adalah tobat. Poin yang kedua adalah bahwa langsung berbuat berikutnya. Maka tobat itu belum tentu ngomong juga. Misalnya ada orang merasa telah merugikan banyak orang, telah mendolimi banyak orang, lalu dia sadar di dalam hati dan pelan-pelan dia merecovery ungkapannya, perbuatannya dengan perbuatan yang baik, dan dia berniat jadi kembali ke jalan yang lurus di hatinya, itu juga tobat namanya gitu loh. Ya jadi bukan semata-mata, meskipun tentu hadis fiknya adalah bahwa istighfar itu tanpa diikuti oleh perbuatan yang baik juga tidak ada artinya dalam pembahasan tazkiyatun nafs seperti itu ya. Maka tobat itu sangat menyakitkan. Kadang-kadang ada orang yang sudah baik malah ujungnya nanti di neraka. Ada orang yang jadi tidak baik tapi ternyata ada kesempatan entah sebulan entah 2 bulan bertobat dan dia sangat merecovery kehidupannya, maka tahu-tahu di surga dan pada ketawa nanti di sana itu. Nah gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah disinilah kemudian
tidak boleh kemudian merendahkan orang, kemudian jadi nggak boleh apa namanya menvonis orang, karena selagi masih ada di dunia itu ada peluang untuk balik kembali baik dan ada peluang untuk menjadi berbahaya. Ya gitu. Ya. Itu jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi Allah membuka lebar-lebar tentang masalah kesempatan itu. Bisa dibaca di surat Az-Zumar 39 ayat 53. Pak Ustadz, Ya. bisa sebentar Pak Ustadz, yang masalah Ya. surat Nisa ini ayat 17. Kan ini terjemahannya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Nah, kebanyakan orang kan udah tahu dia kayak ini nggak bagus gitu loh. Ya, makanya tadi jadi saya sangat hati-hati sebetulnya omongan dari awal. Makanya kejahatan yang tidak disengaja. Kalau disengaja, nah gitu. Disengaja itu tahu ini dilarang, tahu ini salah, tapi disengaja itu dosanya jauh lebih besar. Tapi memang ada pertolongan di bawahnya. Makanya ayat 18 Ibu baca. Ya, gitu. Ya. Dibaca ya, Ustaz? Ya. Dan tobat itu tidaklah diterima dari Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang telah kami sediakan azab yang pedih. Oke, jadi itulah bahwa tobatnya di sakaratil maut itu yang nggak diterima. Tobatnya, jadi dia dalam keadaan meninggal dan kafir itu juga tidak bisa. Nah, bagaimana kalau kurang sepekan dan dia tobat? Nah, itu maksudnya dengan kesalahan apapun. Nah itu digabungkan dengan surat 39 ayat 53. 9 53. 953. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, dosa penguasa itu semuanya besar. Misalnya rivalitas, membunuhin orang. Ya, ada yang membunuh sampai sekian ratus. Ya, dalam hadis ada orang yang membunuh sampai 100 orang, yang ke 100 adalah seorang ustadz yang kuper, ya kan, kurang jadi pengetahuan dan kurang pergaulan. Itu hadis. Ada orang membunuh 99 orang, kemudian dia pengen gimana cara lukar atau bebas dari kesalahan banyak itu. Dia ketemu seorang ustadz. Ya kalau sekarang ustadz lah panggilannya. Jadi Pak Ustadz, saya melakukan dosa yang sangat besar. Apa sih Mbak? Dosa besarnya saya sudah membunuh 99 orang. Kan begitu hadisnya. Ya Ustadz kurang ilmu, kurang baca, kurang perhatian. Waduh, bunuh satu orang aja balasannya neraka jahanam. Gimana udah 99? Gitu kan? Akhirnya dia jawab nggak bisa diterima tobatnya. Kesel lah orang itu dibunuh sekalian genap 100. Nah ini kira-kira seperti itu. Dan ketemu lagi mungkin yang kajian ini, gimana Pak, saya ini punya kesalahan yang sangat besar, yaitu membunuh 100 orang. Bisa nggak? Nah gitu. Diampuni ya bisa aja. Nah gitu. Bisa aja. Nah ayat yang bahwa membunuh satu orang itu masuk neraka, surat 4 ayat yang ke berapa tuh? 93.
Surat 4 ayat 93. Bentar. Surat 4 itu surat 4 ayat 93. 93. Orang yang beriman dengan sengaja maka balasannya Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Iya, gitu kan, Ibu ya. Nah makanya memang jadi harus bisa memaknai teks tadi dengan sempurna gitu. Ya, jadi itu contoh. Dan kemudian banyak para sahabat yang dulunya musyrik, jadi banyak para orang solehah yang dulunya juga musyrik, atau jadi luar biasa bahkan. Nah kemudian tobat, makanya tobat ini sangat menyakitkan. Dan gimana tanda-tanda diterima tobatnya? Orang yang tobatnya diterima itu pasti tahu, pasti, karena dia juga tahu bahwa telah benci dan meninggalkan apa yang dilakukan yang tidak baik itu. Ya, kemaksiatan atau yang dianggap jadi pelanggaran, maka dia tidak berpihak kepadanya, tidak membanggakannya, kemudian senang dengan jadi memaafkan, merangkul baik kepada semua orang, begitu. Kalau jadi belum, kalau saya yakin yang namanya orang dengki, iri, kemudian persaingan yang tidak fair, itu bukan orang yang diterima tobatnya. Nanti mungkin dia akan tobat gitu loh. Nah jadi orang yang tobatnya diterima itu pasti tahu dia bahwa dia itu baik atau tidak, itu dia tahu. Ya begitu. Jadi dari rasanya, hatinya, ketenangannya, ya begitu. Dan nanti akan berujung kepada tawakal, bersandar kepada Allah, becek ke titik, Allah ketoro gitu. Dan bukan hanya di konsep, ya. Bahkan kalau dalam tingkatan orang besar, jadi tobat itu dilihat keperpihakannya, pembangunannya, kebijakannya, bagaimana kebenaran itu bisa tegak apa enggak, itu adalah simbol tobatnya orang besar. Bahkan dulu orang-orang besar itu kalau tobat diumumkan, jadi di panggung, kemudian sambil misalnya membuka baju atau apa begitu, bahwa saya jadi berlepas diri dari pendapat-pendapat saya yang sebelumnya, dan sebagaimana saya membuka baju ini dan sekarang ada ingin menempuh cara yang ini. Tapi itu nggak bisa dilakukan kalau sekarang, karena kalau beda haluan diumumkan, sudah dibunuh oleh orang-orang lain, rivalitas politiknya udah membunuh semuanya. Itu sadis manusia ini, Bapak Ibu. Pada nyambung nggak ini omongan saya ini? Jadi sadis sekali manusia itu, ya. Jahat ya manusia itu. Nah, tapi tetap aja peluang tobat itu seperti itu. Makanya tadi tobat nasuha itu adalah satu, menyesal, ya. Dua, jadi bertekad untuk tidak mengulangi lagi, meninggalkan semua perbuatan itu. Kemudian yang keempat, bila terkait dengan merugikan, madzalim namanya, maka dia meminta dihalalkan, dan selanjutnya harus merecovery perbuatan tadi dengan perbuatan baik. Nah begitu. Jadi begitu Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah istighfar. Istighfar itu nggak diterima kalau
jadi kesalahannya banyak merugikan publik, itu nggak diterima. Jadi harus ditutupi dengan pekerjaan pula yang bisa dirasakan oleh publik. Tobatnya Khalid bin Walid coba apa? Sebanyak orang muslim yang terbunuh dengan pedang ini, maka seperti itu pula jadi kalau orang kafir dan memusuhi Islam terbunuh sebanyak itu pula, dan Allah mengijabah itu. Nah gitu loh. Ibu nyambung ya? Iya. Oke, silahkan kalau masih ada. Maaf Ustaz, bisa sebentar? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Nyambung terkait tadi yang disampaikan bahwa malaikat ya tidak ada salahnya ya, selalu benar. Manusia juga diwajibkan untuk berusaha dan juga kadang-kadang ada salah. Dan juga bila salah bisa diampuni bila bertobat. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana dengan manusia yang merasa dirinya paling benar? Dialah yang merasa paling benar, dia tidak pernah merasa bersalah. Terima kasih Ustaz, itu aja Ustaz. Itu ribet itu Bapak. Karena tabiatnya manusia itu tidak ada yang benar semuanya, tidak ada yang salah semuanya. Sedangkan orang kafir aja ada kebaikannya, gitu. Meskipun bukan kebaikan ideologi. Kalau di Quran disebut najis, tapi kan ideologinya. Tapi perbuatannya banyak yang bisa dinikmatin orang, gitu. Nah sekarang orang itu merasa itu dalam bahasa Arab itu ujub. Ujub itu merasa paling, ya begitu. Itu ribet banget itu. Baik kita, teman kita, ya itu ribet banget itu. Dan pada umumnya tidak bisa diajak membangun, tidak bisa diajak bergrup, tidak ada belajar di kolaborasi karena tidak bisa diskusi, tidak bisa menerima pandangan. Pokoknya ya harus begitu kayak dia aja. Jadi padahal hidup ini yang tadi tabiatnya alam ini memang sangat dinamis, sedangkan hukum itu bisa berubah karena situasi dan kondisi, khususnya kalau sudah sangat darurat. Darurat itu bisa merubah seluruh ketentuan hukum. Innama harrama alaikumul maitata waddam wal ini. Tapi siapa yang darurat maka jadi kemudian tidak ada masalah. Begitu. Jadi tidak ada, saya tidak. Jadi kalau udah paling benar itu manusia yang paling repot di muka bumi ini. Ya, manusia paling repot. Tapi muslim, tapi mukmin, ya. Akhirnya apa? Biasanya mengambil begini, kita nggak apa-apa, nggak punya teman yang penting benar. Nah begitu kadang. Itu tidak akan bisa dengan benar saja, itu ada intervalnya. Intervalnya itu ada. Benar itu ada intervalnya. Ada benar yang 100% dan itu manusia nggak ada. Nah begitu. Benarnya 70% itu baik. Benarnya 90% itu baik. Jadi tidak ada benar 100% di manusia, itu nggak ada. Dalam kaidah fikih bahwa jadi semua pendapat fikih itu adalah dhanni. Dan itu adalah dugaan. Hanya ada dugaan yang kuat. Jadi 90% adalah benar. Nah makanya jadi kalau yang namanya pemahaman itu adalah pasti ada jadi pemahaman yang lain. Pasti. Nah gitu. Bapak Ibu bisa memunculkan apa saja. Misalnya kayak model sholat itu fardu. Masuk sholat zuhur 4 rakaat semuanya sepakat, kecuali yang lupa, kecuali yang ini. Tapi ketika sudah masuk di dalam rinciannya, maka ada beberapa keragaman di situ. Nah begitu itu contohnya. Makanya nggak usah paling benar. Inilah yang saya mengerti, ya gitu. Dan inilah yang saya laksanakan. Nah begitu. Sesuai dengan batas kemampuan akal
jadi kami. Jadi harus begitu. Kalau enggak ya nggak bisa berhubungan sama orang. Iya, gitu Bapak. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi, Sama. ya, yang perlu digarisbawahi bahwa untuk yang kondisi itu adalah ribet gitu Ustaz. Gimana? Ya, kesimpulannya menghadapi orang yang selalu merasa paling benar, ya kesimpulannya itu ya kondisi itu ribet gitu ya. Soalnya sering lihat juga di TV Ustaz gitu. Merasa paling benar, paling ini, paling ini. Ya udah Ustaz. Ya, masih ya sama-sama. Masih ada Bapak Ibu yang praktis dan itu juga banyak di teman-teman kita, pola pikir, gaya itu juga ada. Dan kadang-kadang yang menjadi sering ribet di kita itu tidak mempunyai kelas, tidak memahami kelas. Misalnya gini nih, ada yang hukum itu pasti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kalau jadi haram pasti berhadapan-hadapan dengan wajib, gitu. Kalau makruh jadi berhadapan dengan sunnah di situ. Kemudian ada mubah, ini hukum syar'i. Ini tidak ada perdebatan yang begini ini. Nah, kadang-kadang ada orang tidak jadi banyak meninggalkan sunnah, ya kan, langsung dimarahin kayak orang meninggalkan wajib. Dan ada temannya meninggalkan wajib karena dia baik dan sering traktir, tidak pernah marah dia. Nah, gitu-gitu. Nah, ini dia tidak paham kelas hukum begitu. Jadi tentu kalau wajib adalah disiksa bila tidak melaksanakannya dan diberi pahala bila melaksanakannya. Kalau sunat seyogyanya melaksanakan dan diberi pahala, dan seandainya tidak mendapatkan siksaan selagi tidak mengingkarinya. Nah gitu. Ya, jadi ini juga akan secara pemahaman akan mempengaruhi gaya itu Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Oke, kalau memang sudah ya tidak apa-apa. Jadi ini di penghujung 2022, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini mungkin kondisinya ada di rumah semuanya atau ada yang di perjalanan. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan bagi keluarga yang sakit, saudara, keselamatan, mudah-mudahan segala urusan kelancaran, kemudian suksesan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, saya kira itu aja yang bisa ya saya tutup. Allahumma akum aina kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Alhamdulillah kita sampai ke ayat 34 dari surat Al-Baqarah. Ya, ini alhamdulillah bisa sampai 16 orang yang hadir. Alhamdulillah juga ada Pak Ketua hadir beserta beberapa personel itunya, pengurusnya. Alhamdulillah. Yang penting kita mesti ingat betapa pentingnya ilmu ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan amal yang tanpa ilmu dampak kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ilmu harus. Nah, alhamdulillah untuk mengakhiri semua mari kita sama-sama tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Widi. Terima kasih Widi. Sama-sama. Alhamdulillah. Salam sehat semuanya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Om Teguh. Ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Pamit ya. Salam.